Hey Skrulls, setelah kemarin kita ditutup dengan ending yang gantung, episode 4 ini ngebayar semua karena di episode ini kita dikasih surprise besar dengan kemunculan dari Yelena Belova dan misteri soal istri Clint, Laura Barton, yang bikin kita penasaran sampai ke endingnya. Bakal kita bahas, so welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Episode 4, Hawkeye berjudul Partner, Am I Right? Jadi salah satu episode menarik di series ini. Karena di episode ini kita akhirnya bisa dapat petunjuk besar soal tracksuit mafia dan koneksinya dengan tunangan Eleanor, Jack Dukin. Dan juga surprising cameo yang muncul di ending episode, yaitu Yelena Belova. Kita short recap dulu. Episode ini basically ngelanjutin petualangan Clint dan Kate yang berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan tracksuit mafia. Di sini Clint mulai terbuka untuk menceritakan masa lalunya ke Kate dan melatih Kate beberapa trick shot. Mereka lalu menginvestigasi apartemen Maya dan Kate, lalu mengambil kembali jam Rolex dari Avengers Compound yang sekarang dipunyai atau dimiliki oleh Maya. Di saat yang bersamaan, Yelena datang dan melawan Clint, diikuti sama Maya yang kemudian bertarung ngelawan Clint dan Kate. Pertarungan selesai dengan Maya dan Yelena yang kabur, dan setelah itu Clint menyadari situasi jadi makin berbahaya, akhirnya menyuruh Kate untuk pulang dan tidak lagi melibatkan diri dalam misi ini. Oke, masuk ke breakdown dan Easter eggs. Episode 4 ini dibuka dengan kelanjutan dari episode sebelumnya ketika Jack mengarahkan pedang Ronin ke leher Clint dan mengenali Clint sebagai The Archer atau si pemanah. Nah, ini juga merupakan referensi dari karakter Clinton Archer, varian Hawkeye di komik Amalgam yang menggabungkan antara karakter Hawkeye dan Green Arrow dari DC. Scene berlanjut nunjukin kita Clint dan Kate yang duduk satu meja bareng Eleanor dan juga Jack. Dan mereka lalu diinterogasi sama Eleanor yang tahu kalau Kate udah mengakses database Bishop Security lewat laptopnya. Jack kemudian bilang ke Clint terima kasih udah nyelamatin dunia. Dan kalimat ini sebenarnya adalah presentasi dari orang-orang yang menghargai Clint sebagai pahlawan yang sudah ikut menyelamatkan dunia di event Endgame, yang juga terdengar di beberapa scene di episode-episode sebelumnya. Next, Eleanor lalu mengantar Clint keluar dari apartemennya, di mana di dekat pintu lift kita bisa ngeliat pedang warna biru dan merah yang merefer ke Crimson Cavalier atau The Swordsman. Nah, sebelum Clint pergi, Eleanor sempat memperingatkan Clint untuk tidak melibatkan Kate dengan menyebut soal Natasha Romanoff yang udah meninggal. Yang dilakukan Eleanor karena dia takut kehilangan Kate, seperti dia kehilangan Derek di tahun 2012. Menariknya di sini itu Eleanor menyuruh Clint untuk melupakan kasus ini, tapi Clint menolak dan berjanji sama Eleanor akan menjaga Kate tetap aman. Nah, dari sini kelihatan banget kalau Eleanor seperti berusaha untuk menjauhkan Kate dari case tracksuit mafia dan menghentikan Clint untuk mengurus kasus ini. Karena di sini Eleanor mungkin gak mau Kate tahu soal keterlibatannya dan Jack di kelompok tracksuit mafia. Dimana di scene selanjutnya, istri Clint, Laura, akhirnya mereveal kalau Jack adalah CEO dari perusahaan bodong Sloan Limited yang melakukan pencucian uang untuk bos tracksuit mafia. Dan bisa jadi Eleanor udah menganggap kehadiran Clint di case ini sebagai sebuah ancaman untuk skema kejahatan tracksuit mafia yang melibatkan Eleanor dan Jack di dalamnya. Nah, ini nyambung dengan scene selanjutnya ketika Eleanor mengirimkan voicemail ke sosok misterius dengan bilang, "It's Eleanor, could you call me back please? It's urgent." Yang artinya, ini gue Eleanor, bisa telepon balik, penting nih. Dimana sosok misterius yang dihubungi sama Eleanor ini mungkin ada hubungannya dengan sosok pamannya Maya yang jadi bos di balik tracksuit mafia. Atau orang yang ditelepon ini adalah Valentina Allegra de Fontaine atau Val. Nah, Eleanor dan Jack secara diam-diam bekerja sama dengan bos tracksuit mafia untuk mencuci uang hasil aksi kriminalnya, dengan imbalan akan mendapatkan perlindungan dan backingan untuk memajukan perusahaan Bishop Security. Dan sosok yang dihubungi sama Eleanor mungkin berhubungan dengan munculnya Yelena Belova di ending episode ini, yang tentu saja adalah Val itu sendiri. Dimana Eleanor di sini menghubungi Val untuk menyewa salah satu pembunuhnya untuk mengamankan Kate dan menjauhkan Clint darinya, sekaligus menjauhkan orang yang sudah mulai masuk untuk menyelidiki tentang tracksuit mafia, bosnya, Sloan Limited, dan semua yang bisa saja berhubungan dengan Eleanor dan Jack Dukin. Dan Val merekrut Yelena dengan mengompori Yelena kalau Clint adalah orang yang membunuh Natasha Romanoff untuk memenuhi keinginan dari Eleanor. Berikutnya di lift kita ditunjukkan dengan Clint yang berhasil mengambil pedang Ronin dari Jack secara diam-diam. Nah, tugas Clint di sini sebenarnya udah kelar. Semua barang Ronin udah diamankan. Tapi setelah nanyain apakah ada hal lain yang hilang dari Avengers Compound,
keadaan berubah. Clint udah tahu maksud dari pertanyaan Laura lalu ngejawab dengan bahasa Inggris. Apa yang lu maksud Rolex? Gue nggak tahu dan bukannya itu udah hancur setahun lalu. Si Laura ngerespon, gue pikir juga begitu, tapi gue juga mikir hal yang sama dengan apa yang terjadi sama kostum lu. Clint lalu bilang bakal ngecek itu dan nyuruh Laura buat ngecek sinyal dari transmitter di jam itu. Misi lalu berubah di mana Clint langsung mencari letak di mana jam ini berada. Di mana jam ini sudah diambil sama Tracksuit Mafia di awal episode, di mana ini menjadi alasan kenapa Tracksuit Mafia menyerang lelang ilegal di episode 1. Nah, ini juga memberikan kita petunjuk kalau Laura di MCU bukan sekedar istri biasa yang mendukung Clint, tapi juga adalah orang yang juga terlibat di dunia mata-mata seperti Clint. Yang di sini bisa kelihatan jelas dari kemampuannya untuk berbicara bahasa lain dengan lancar, pengalamannya dengan Tracksuit Mafia dan pengetahuannya tentang trik mata-mata Clint yang dia bilang di episode 2. Lalu kemampuannya mencari informasi soal perusahaan Sloan sampai men-track jam Rolex dari Avengers Compound. Nah, di komik Hawkeye sendiri pernah diceritakan menikah dengan seorang wanita bernama Barbara Morse yang merupakan dokter sekaligus mata-mata yang bekerja untuk S.H.I.E.L.D. dengan codename Agent 19 atau Mockingbird. Nah, bisa jadi di MCU Laura adalah adaptasi dari karakter Mockingbird, di mana karakter ini sebelumnya pernah diadaptasi di series Agent of S.H.I.E.L.D. yang udah nggak canon lagi di MCU. Laura sendiri di sini mungkin adalah mantan mata-mata atau sama seperti Natasha, dia adalah agen pengkhianat dari negara lain yang akhirnya bekerja sama dengan S.H.I.E.L.D. Clint sendiri di scene selanjutnya ngejelasin kalau jam Rolex dari Avengers Compound ini adalah punya seseorang yang dulu bekerja bareng sama dia, yang sekarang udah pensiun tapi identitas mereka masih ada di jam itu. Dan jika itu diketahui Tracksuit, penyamaran mereka akan terbongkar. Nah, berangkat dari sini kita bisa berasumsi kalau jam ini ada hubungannya dengan Laura. Nah, jam apa sih ini? Mari kita breakdown. Pertama, jam ini diincar oleh Tracksuit Mafia. Kedua, Laura tahu persis dengan jam ini. Ketiga, jam ini bisa dilacak lokasinya. Keempat, jam ini begitu penting sampai harus diambil lagi sama Clint. Kelima, jam ini punya seseorang yang dulu kerja bareng sama Clint dan sudah lama pensiun. Nah, dari awal sebenarnya kita udah bisa dapat clue nih kalau jam ini dipakai sama Clint saat dia menjadi Ronin dan membantai para mafia termasuk ayahnya Maya. Dan ini diincar sama Tracksuit karena ini merupakan petunjuk untuk mengetahui tentang identitas sebenarnya dari Ronin. Bahkan bukan cuma Ronin, ini juga bisa mereveal tentang Laura. Jam ini mungkin saja adalah punya Laura atau mungkin punya Clint yang diberikan sama Laura. Jam ini menjadi barang yang dipegang sama Clint sepanjang 5 tahun setelah Thanos karena merupakan kenangan tentang istrinya. Nah, di jam itu mungkin ada tulisan pesan yang dicetak di bagian belakang jamnya yang menuliskan nama Laura. Makanya waktu Kate menemukan jam itu di apartemen Maya, Kate juga menemukan kertas dan tulisan nama istri dan anak-anaknya Clint. Karena di sini Maya akhirnya sudah mendapatkan petunjuk tentang siapa Ronin plus dengan identitas keluarganya. Padahal identitas keluarga Clint bisa dibilang paling dirahasiakan oleh Nick Fury sebagai kepala S.H.I.E.L.D. karena keluarganya mendapatkan perlindungan langsung dari Nick Fury. Dan dengan Maya yang sudah mengetahui identitas mereka, artinya jam ini sudah tidak penting lagi buat dia karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari jam itu. Jadi next, Clint bakal diincar untuk dibunuh sama Maya and the gang untuk tujuan balas dendam karena mereka sudah mengetahui kalau Clint adalah Ronin. Masih teori gue loh ini loh, belum benar loh. Masih teori, masih sabar. Next di scene lainnya kita bisa ngeliat scene bagaimana Jack dan Eleanor ngobrol seolah Kate nggak ada. Dimana di sini Eleanor nyertain ke Jack bagaimana awal mula Kate ngefans sama Clint yang terjadi saat event Battle of New York. Dan Jack yang kemudian mention nama Huey Lewis, penyanyi Amerika di real life yang kehilangan pendengarannya. Kita lalu bisa melihat momen romantis antara Jack dan Eleanor. Dan Jack yang ngeluarin quotes "Life is short, you never know what you're gonna get", yang merupakan quotes dari film Ferris Bueller dan juga Forrest Gump. Next, ada beberapa Easter eggs reference dari komik, seperti Kate yang ngasih tahu Clint soal boomerang arrow, di mana di komiknya boomerang arrow adalah panah yang diciptakan sama Clint dan dianggap konyol sama Kate. Kebalikan ya di series ini. Selanjutnya di sini terlihat Kate yang pakai baju sama seperti di komik yang bergambar logo anjing dan shape segitiga dengan tulisan Rusia, yang kalau dibaca bertuliskan Laika, nama anjing pertama yang pergi ke luar angkasa. Next ada Clint yang ngajarin Kate trick shot pakai koin yang bisa digunakan Clint untuk ngelumpuhin musuhnya, dimana ini merefer ke trick shot Hawkeye di komik yang dia gunakan untuk melumpuhkan The Clown. Berikutnya kita bisa ngeliat Kate yang ngebawa beberapa film Natal buat movie marathon bareng Clint seperti film Santa Claus dan It's Wonderful Life. Lalu kelihatan Clint yang minum dengan cangkir bertuliskan Thanos was right, yang tentunya sekarang udah jadi brand atau quotes yang ada di mana-mana dan bukan coretan iseng lagi nih. Nah, ini sekaligus menjadi tanda kalau tantenya Kate yang punya apartemen ini adalah orang yang pro kepada Thanos dan menganggap dunia lebih baik selama Snap.
Nah, saat Kate nanya gimana caranya kita bisa nambah trick arrow, Clint menjawab, udah nggak ada lagi trick arrow. Karena mungkin trick arrow ini dibuat sama SHIELD atau Stark Industries. So, karena Clint udah pensiun jadi Avengers dan Agent SHIELD, ini membuat dia nggak lagi dapat supply trick arrow dari mereka. Scene lalu berpindah memperlihatkan Clint yang menceritakan masa lalunya ke Kate soal pertemuan pertamanya dengan Natasha saat dia hampir membunuh Natasha di Budapest dan mengajak Natasha untuk masuk SHIELD. Nah, Kate juga akhirnya tahu kalau Ronin ternyata adalah dirinya setelah dia nanya ke Clint apakah dia bertemu Ronin saat dia kehilangan keluarganya di Blip. Nah, berikutnya karena ceritanya dengan Kate, Clint lalu teringat kembali dengan beberapa kenangan terdahulu seperti kenangan bersama keluarganya sebelum event Snap dan juga memori saat dia menjadi Ronin yang terlihat saat dia menghabisi 2 orang kriminal di mobil yang sepertinya terjadi setelah dia menghabisi pimpinan Tracksuit Mafia di episode sebelumnya. Di sini ini juga kita mendengar lagu yang sama atau backsound yang sama dengan momen kematian Natasha di Vormir yang menjadi penyesalan terbesar Clint di sepanjang hidupnya. Besok harinya si Kate disuruh Clint buat ngambil panah pelacaknya di salah satu fasilitas polisi NYPD dengan meminta bantuan polisi yang ikut komunitas LARP atau Live Action Role Play. Nah, Kate lalu dibantu sama seorang polisi bernama Wendy Conrad. Nah, di komik nama Wendy Conrad sebenarnya merefer ke salah satu mercenaries dengan julukan Bombshell yang berusaha menculik dan memotong tangan Hawkeye supaya dia tidak bisa memanah lagi. Sementara itu di markas Tracksuit dulu yaitu Fat Mom Auto Repair yang bisa kita lihat dari warna temboknya, terlihat Kazi yang keluar dari sana dan akhirnya disergap sama Clint di mobilnya yang menyuruh Kazi untuk menstop Maya supaya dia tidak mengejar Clint. Nah, dalam pembicaraan mereka kelihatan Clint yang tahu kalau bos Maya tidak suka menjadi pusat perhatian karena aksinya si Maya ini, yang sebenarnya mengingatkan kita pada sosok Kingpin di series Daredevil yang awalnya selalu menutupi identitasnya dan tidak mau banyak disorot. Next kita bisa melihat Kate yang masuk ke apartemen Maya, di mana di sana kita bisa melihat beberapa gambar buatan Maya yang merefer ke sosok Maya di komik yang diceritakan sebagai seniman berbakat sejak kecil. Scene lalu berpindah memperlihatkan kita Kate dan Clint yang diserang sama Maya Lopez dan Yelena Belova yang akhirnya muncul di series ini. Dimana sekarang dia tampil dengan menggunakan sebuah topeng hitam dengan kacamata night vision yang mirip seperti karakter Sam Fisher di game Splinter Cell. Dan kostum Yelena di sini ini mirip dengan kostum yang dia pakai saat dia bergabung di kelompok Thunderbolt di komik. Tujuan Yelena tentunya adalah untuk membunuh Clint, karena seperti yang ditis di post credit scene Black Widow, Yelena udah disewa dan dikomporin sama Val buat ngebunuh Clint dengan bilang kalau Clint sudah bertanggung jawab atas kematian Natasha, dimana ini membuat Yelena dendam sama Clint dan berusaha membunuhnya. Yelena kemudian menyingkirkan Kate dengan melemparnya dari atas gedung tapi tetap menggunakan tali pengaman, dan di momen itu saat Clint akan menyelamatkan Kate, dia teringat kembali dengan momen saat Natasha jatuh di Vormir yang diiringi dengan soundtrack yang sama seperti di Endgame itu. Nah, alasan Yelena menyingkirkan Kate dengan tali pengaman sepertinya didasari karena Yelena nggak mau ada lagi yang terluka saat dia mencoba membunuh Clint. Atau ini adalah permintaan si klien dari Yelena, which is Val dan Eleanor, yang meminta Yelena untuk membuat Kate tetap aman selama dia mencoba membunuh Clint. Next, Clint yang tidak ingin Kate ikut dalam pertarungan lalu memutuskan tali yang mengikat Kate yang membuat dia jatuh secara aman dengan bantuan lampu tumbler hiasan Natal. Kate yang keras kepala akhirnya naik lagi ke gedung itu dan membantu Clint dengan menembakkan panah shockwave ke arah mereka. Yelena kemudian menggunakan Widow Bite versi merah ke Echo dan Clint untuk melumpuhkan mereka, yang sepertinya tidak sekuat versi Widow Bite terdahulu yang bisa membuat para agent Black Widow dan tentara pingsan. Atau mungkin punya si Natasha ini agak beda ya. Sebelum Yelena kabur, Kate sendiri sebenarnya terlihat hampir memanah Yelena. Yelena menatap Kate dan menggelengkan kepalanya, yang lalu nggak jadi dipanah. Ini karena Kate ngeh kalau sebelum dia didorong, Yelena sempat nyangkutin tali ke badannya yang bikin dia tetap selamat. Nah, di sini Kate sadar kalau konfliknya ini lebih complicated dibanding yang dia bayangkan. Yelena lalu kabur sebelum Clint mengetahui identitasnya, yang membuat Clint akhirnya berasumsi kalau ada seseorang yang menyewa Black Widow assassin untuk membunuh mereka. In the end, konflik antara Yelena dan Clint sudah bisa dipastikan akan terus berlanjut di episode berikutnya. Paling tidak sampai Yelena bisa mendapatkan kebenaran soal kematian Natasha. Nah, seperti yang dikatakan sama direktur episode 4 Hawkeye, Bert and Bertie, kalau Yelena akan punya koneksi dengan Kate. Nah, kalau dikasih clue kayak gini, kita jadi nyari teori liar ya. Ada koneksi apa nih antara Yelena dan Kate kira-kira? Apa jangan-jangan abang adek? So, karena Kate di sepanjang series ini adalah orang yang lebih empati dan komunikatif dibanding Clint, kehadiran Kate di sini mungkin akan menjadi penengah antara Yelena dan Clint, hingga akhirnya Yelena akan mengetahui fakta tentang kematian Natasha yang ternyata bukan karena Clint Barton.
So, episode besok dari TV Spot yang udah beredar akan memperlihatkan kita aksi Clint yang sekarang bakal diburu sama Yelena, Maya, dan kelompok Tracksuit Mafia. So, bagaimana cara Clint survive dan menyelesaikan misinya bersama Kate? Nah, kita tunggu aja ceritanya di episode 5 besok. So, itu dia breakdown kita kali ini dari series Hawkeye episode 4. Dan kalau ada detail atau teori lain yang mungkin gue lewatkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.